Basuki Cahayapurnama. Jelas, elektabilitasnya jelas, rekam jejaknya jelas, pengalamannya jelas, ya kan, pernah beberapa kali menjadi kepala daerah bukan hanya di Jakarta, ya kan, terpilih juga jadi anggota DPR RI. Ya. Dapilnya berbeda-beda pun jadi tuh barang. Golkar dan PDI Perjuangan pemenang pertama dan kedua pemilu legislatif seluruh Indonesia sebenarnya nggak harus takut kan untuk melawan siapapun ya. Nah, itu dia. Ini bisikan dari Ibu nih. Kalau Pak Prabowo ngajak PDI Perjuangan ke kabinet gimana gitu? Ada bisik-bisik. Hai Sobat Marilog, hadir lagi kita dalam edisi perbincangan yang sangat hangat ya, dengan mengandalkan logika, dialektika, tentu untuk membahas isu-isu yang berkembang di bidang politik, di bidang hukum, di juga keamanan, pertahanan gitu. Dan saya masih Indra J. Piliang. Kebetulan sahib saya, Budius Maruf Piliang, lagi bed rest. Mungkin karena melihat perkembangan Madilog yang agak kencang katanya. Kali ini kita akan membahas perkembangan terakhir dari satu partai politik yang menjadi pemenang pemilu kali ini, yaitu PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa dalam hal penetapan calon-calon kepala daerah, itu partai-partai lain sudah muncul di depan. Baik dengan balak kosongnya, balak eseh, itu kata orang Padang, permainan domino, atau dengan dua calon gitu. Nah, tentu ini juga kita bahas isu PDI Perjuangan karena perkembangan terakhir di Partai Golkar kan juga sudah sangat menarik juga. Artinya apa yang sudah diputuskan oleh DPP Partai Golkar itu buyar ya, karena harus melakukan penandatanganan ulang terhadap seluruh surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh ketua umum terdahulu yang sudah mengundurkan diri, yaitu Erlangga Hartarto gitu. Nah, bersama saya hadir seorang sahabat yang sangat rupawan gitu, Chiko Hakim. Siap, terima kasih Om Indra. Juru bicara. Udah diundang, terima kasih. Tapi sebelum mulai saya mau apresiasi dulu. Saya senang sekali kalau ada host atau ada pengamat yang ketika menyebut PDI Perjuangan itu PDI Perjuangan. Karena memang itulah nama partai kita. Jadi bukan PDIP, bukan PDIP, tapi PDI Perjuangan. Jadi kita kalau orang-orang yang memang menghargai perjuangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta para kadernya, pasti menyebutnya PDI Perjuangan. Iya betul. Jadi sepertinya Bung Indra ini bentar lagi ya kira-kira akan merah lah pada waktunya. Bahkan ketika saya di Golkar pun dianggap Golkar merah. Iya. Nah, bro, Hakim itu dari ibu? Bapak. Bapak gue orang Pariaman. Orang Pariaman. Ibu orang Blitar. Ibu orang Blitar. Oh iya. Hakim ya. Orang Pariaman. Jadi apa saya berarti? Jadi kan dua suku yang paling dominan dalam memerdekakan bangsa ini kan orang, ya kan, Minang sama orang Jawa ya. Orang Blitar lagi kan. Orang Blitar apalagi khususnya. Ya. Dan Pariaman yang ngelawan, Blitar yang memerdekakan. Gimana perkembangan terakhir ya? Alhamdulillah, PDI Perjuangan kita terus mencermati, terus mendalami, terus melakukan simulasi-simulasi. Memang kita dianggap dan dilihat juga sebagai partai yang betul-betul berhati-hati dalam menentukan sikap, dalam mengusung calon. Dan memang itu by design ya. By design kenapa? Karena kita melihat bahkan kita sudah memprediksi akan ada goncangan-goncangan seperti ini, ya kan? Dinamika seperti ini bukan sesuatu hal yang tidak diprediksi, tidak diantisipasi juga oleh kita. Maka dari itu memang pada akhirnya PDI Perjuangan kemarin-kemarin ini dianggap salah satu partai politik yang lumayan tidak terlalu terburu-buru ketika mengusung calon. Kita bisa di pilkada kan. Jadi apalagi
kemarin terbukti terjadi kan, Pak Erlangga mengundurkan diri. Ya, Bung Indra tadi menyampaikan artinya akan ada penandatanganan baru, kan, di yang kemarin dianulir, ya kan, karena harus ditandatangani baru untuk mendaftar ke KPU. Nah, ini juga ada perubahan-perubahan berarti konstelasi di daerah. Nah, di mana kita bersyukur bahwa kita tidak terburu-buru kemarin, sehingga tidak kasarnya gini loh, kalau kita udah ngunci seakan-akan sudah aman, padahal ternyata belum tentu kan gitu ya. Repot lagi nih dalam waktu ke depan. Justru sekarang kita bersyukur bahwa kita cukup berhati-hati, cukup seksama dalam menyikapi ini semua, sehingga PDI Perjuangan bisa dengan tenang melakukan hal-hal yang kita anggap prioritas. Apa sih prioritas kita di PDI Perjuangan? Apa itu, Bro? Kalau bisa. Sebagai partai kader, tentunya PDI Perjuangan itu mengutamakan memajukan kader untuk setiap daerah. Kader dulu. Kader dulu. Dan itu anggaran dasar betul kan sebetulnya. Nah, betul. Masing-masing partai juga seperti itu. Harusnya begitu, ya kan. Tapi kalau kita mau jujur kan memang Bung Indra sendiri kan tahu lah, Bung Indra ini kan mengetahui peta politik, bagaimana dalamnya PDI Perjuangan juga kira-kira bisa memahami, di mana kita betul-betul mempersiapkan kader. Ini partai yang bukan sekedar kalau hanya 5 tahun saja misalnya ya, untuk bisa terus kemudian jadi ketua umum. Kita lihat aja kemarin baru banyak terjadi perubahan susunan di DPP misalnya. Sekelas Pak Ganjar Pranowo, 2 kali DPR RI, 2 kali gubernur, maju calon presiden, itu baru kemarin loh masuk DPP. Itu yang sama. itu artinya memang jenjang karir itu di PDI Perjuangan itu benar-benar lu harus dihitung dulu darah lu udah berapa yang keluar, iya kan? Air mata lu udah berapa yang netes, iya kan? Jadi baru kita bisa masuk ke dalam jajaran-jajaran elit gitu ya. Nah, ini kembali lagi karena ada jenjangnya seperti itu, perjuangannya seperti itu, ya kita juga harus menghargai kader artinya kan gitu. Ya, timbal baliknya itu. Kita diminta berdarah-darah, kita diminta pengorbanan, tapi kita juga, partai juga memperhatikan itu, salah satunya dengan apa kompensasinya? Memajukan kader-kader unggulan itu untuk menjadi kepala daerah, anggota DPR, gitu. Nah, jadi itu yang nomor 1. Karena itu juga akhirnya perlu waktu kan, karena setiap daerah ini punya kader-kader yang sangat mumpuni. Bicara saja soal Jakarta deh misalnya ya. Jakarta ini siapa nama yang mencuat? Ya kan dari internal kami, Basuki Cahayapurnama. Jelas elektabilitasnya jelas, rekam jejaknya jelas, pengalamannya jelas, ya kan pernah beberapa kali menjadi kepala daerah bukan hanya di Jakarta, ya kan. Terpilih juga jadi anggota DPR RI. Ya. Dapilnya berbeda-beda pun jadi tuh barang, ya kan. Nah, itu satu. Dan ketika memimpin tingkat kepuasan publiknya tinggi. Ya. Terus siapa nama yang beredar lagi? Ada nama Ibu Risma lah sempat beredar. Ya kan? Bu Risma juga pernah jadi kepala daerah, pernah jadi menteri, ya kan? Pernah jadi kepala dinas. Ya. Andika pernah juga. Andika juga ada nama di situ. Ya, Panglima TNI, masa lu mau muncul kan? Muncul, ya kan? Survei kan? Iya, jadi itu. Terus ada Prasetyo Edi Marsudi, ketua DPRD, jelas lah, ya kan? Ketua DPRD DKI Jakarta, 2 periode. Ada Charles Honoris yang berkali-kali terpilih dari Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara, artinya bisa menjadi balancing kalau misalnya maju sebagai cawagup yang balancing cagup yang misalnya kuat di selatan, timur, pusat misalnya, kan gitu ya. Cara menggodoknya gimana tuh, Bro? Nah, banyak pertimbangan. Contoh simulasinya, kita simulasikan. Simulasinya yang pertama tentu kita bicara soal siapa yang bisa maju cagup. Ahok bisa dong, tapi nggak bisa cawagup karena ada aturan terbentur. Karena dia pernah menjadi gubernur, ya kan. Sayangnya kan dia bukan anak presiden. Kalau anak presiden bisa ditubah tuh aturan ya waktu dekat ya kan. Tapi kan nggak. Jadi itu satu. Terus mana yang lebih cocok sebagai calon wakil gubernur? Ahok kan ayahnya dokter. Betul. Siapa yang bisa lebih cocok sebagai calon wakil gubernur? Ya mungkin Mas Pras sama Charles Honoris. Karena apa? Karena memang mungkin elektabilitasnya tidak cukup, tapi kompetensinya cukup. Memahami itu permasalahan Jakarta. Perang teritorial dia menguasai, teritorial memahami. Masalah-masalah sosial. Ininya, birokrasinya dia pahami, ya kan? Dan, kalau bicara soal penganggaran dan lain-lain dia paham terkait itu. Dan jadi ada bisa supporting, menjadi supporting yang sangat berharga lah bagi seorang gubernur. Gitu.
Tapi ada satu lagi nama yang menarik memang, ada nama Bang Rano. Ya, Rano Oh, Karno. ini kemana dia? Bang Rano ini akhir-akhir ini sebenarnya dengar-dengar gitu ya. Banyak partai yang senang juga, bukan hanya PDI Perjuangan gitu. Ya kan sama-sama tilalatnya sama gue. Bener, sama-sama terkenal juga ya kan. Jadi dan kalau kita lihat Rano Karno ini bukan cuma Sidul, bukan cuma Gita Cinta dari SMA. Rano Karno ini pernah jadi wakil bupati, wakil gubernur, anggota DPR RI, ya kan? Iya, dan dia seperti dalam cut all ya, artinya dia semua umur. Semua umur kenal. Kalau dibilang anak Jakarta, jelas anak Jakarta. Lahir 13 besar, tahun ke atas lagi kan, bukan aja 17 tahun yang kenal. lahir besar di Jakarta. Terus ada brandnya juga Sidul itu kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini kemarin itu kalau memang survei-survei itu menyebut nama dia, saya yakin dia berada di 5 besar. Tapi kan enggak ya. Dia nggak dilempar nama itu ke publik ya. Dan publik juga nggak kira-kira nggak ngira bahwa dia akan maju gitu ya. Jadi nggak ada di dalam top of mind juga. Tapi saya rasa kalau itu nama dia dilempar pun dia bisa masuk 5 besar. Karena jadi masyarakat Jakarta ini sangat cepat kan menerima. Benar. Kita lempar segala macam, tapi masuk ke dia cepat ya. Cepat, apalagi orang yang mudah untuk diingat, dikenal. Nah ini, gimana sih cara milihnya? Pertimbangannya banyak. Pertimbangannya, apakah kalau calonnya 3, kemudian karena DKI Jakarta ini harus 50% plus 1, artinya kan harus ada putaran kedua. Apakah dijamin menang di putaran kedua kalau menang di putaran pertama? Di situ soal nama Basuki Cahayapurnama juga ya kita pertimbangkan karena pernah ada pengalaman itu kan, menang di putaran pertama, putaran kedua enggak, ya kan? Kemudian apakah kita berpasangan dengan partai politik yang agak berbeda dalam ideologi ini akan diterima oleh arus bawah kita. Kan tentu. Itu juga menjadi pertimbangan, ya kan? Itu kan masih ada. Sebetulnya di Jakarta ini kan keputusan final dari masing-masing itu belum ada. Belum. Sebenarnya belum. Nah, ini kan selalu ada kata-kata. Orang mengatakan udah selesai. Orang udah selesai, bakal ditinggal. Enggak ada. Orang belum secara firm misalnya dikatakan Anies Baswedan ditinggal. Enggak, kok belum ada surat yang mengatakan itu, ya kan? Ya, kalau Banten, Bu. Nah, katanya justru yang tertinggal yang ditinggalkan katanya Golkar dan PDI Perjuangan tinggal. Yang lain udah bersatu semua, betul itu. Sebenarnya kan kalau itu pun jadi cukup kita mencalonkan. Cukup ya? Kan cukup dan gini loh. Golkar dan PDI Perjuangan pemenang pertama dan kedua pemilu legislatif seluruh Indonesia sebenarnya nggak harus takut kan untuk melawan siapapun ya. Nah, itu dia. Jangan-jangan yang takut yang lain. Ini ideologi banteng merah ini. Beringin besar. Jadi banyak yang menarik. Tapi kebetulan kan gue juga di tim pemenangan ya. Tim nasional pemenangan. Terus kita juga mencermati semua daerah-daerah. Sebenarnya di daerah-daerah tingkatan kabupaten kota ini cair kali. Nggak ada masalah lah di antara. Nggak ada yang harus Kim dan lain-lain, kita lihat enggak juga ya, karena kan juga mereka juga melihat realita yang ada juga di daerah. Kalau mereka nggak ngeliat, udah lupa itu. Lu mau ngomong apa partai yang mereka coblos yang udah lupa. Bener. Babel khusus ya. Mau ngomong di Jateng, kabupaten di Jateng, terus lu mau ngotot-ngotot melawan PDI Perjuangan ya repot juga, ya kan? Nah ini penugasan khusus bro nih, LO di mana? Aku LO Bangka Belitung sama Aceh. Ya Bangka Belitung, alhamdulillah Bangka Belitung itu beberapa kali pemilu legislatif selama reformasi. Betul. Dari 6 kabupaten 1 kota itu hanya sekali aja kita nggak ketua DPRD di daerah. Jadi artinya kita penguasa wilayah ya. Thank you juga untuk calon legislatif asal sana Pak Rudianto Chen, karena beliau juga luar biasa banget membina daerah itu. Kenal benar. Saya Pak Rudi ini luar biasa banget lah, luar biasa. Bahkan kemarin digadang-gadang, didorong-dorong sama teman-teman, sama semua, bukan hanya teman-teman di internal, tapi arus bawah, akar rumputnya masyarakat Babel minta dia jadi gubernur, tapi dia bilang udah terlalu tua menurut dia. Padahal kita lihat tampilannya enggak. Mana ada? Iya kan? Gubernur-gubernur di Amerika Serikat kan enggak ada. Benar, cuma ya itulah wisdomnya seorang Rudy Chen. Jadi ya mungkin ada kemungkinan. Siapa yang mau dicalonkan selain dia?
kita belum fix ya, belum fix. Kalau ya. gubernur belum fix, tapi di kabupaten kota lumayan lah kita udah fix. Ya gini, nah Ya. ini Aceh, juga bro. menarik. Aceh itu itu ada Aceh Barat Daya. Yang menarik tuh Aceh Barat Daya ya, yang dimana kita nggak ada kursi bos. Nggak ada kursi. Nggak ada kursi bos. Tapi kader kita diminta jadi calon wakil kan luar biasa ya. Nah ini kan artinya ada semacam acknowledgement ya, penghargaan ya kan, bahwa memang mereka melihat ini PDI Perjuangan ini kunci karena kadernya militan ya. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi mereka akan bisa bekerja mencari suara ya kan di kantong-kantong yang selama ini mungkin sulit bagi si calon bupatinya. Sumbar kan Darmasraya tuh, Sultan. Sultan kan sangat bagus ya. Jadi menarik di daerah-daerah yang dianggap PDI Perjuangan nih, justru beberapa malah dan bagus diminta ini untuk maju atau diminta untuk menjadi pengusung utama lah kira-kira begitu. Apa kuncinya kader-kader misalnya nih, aku bisa sebut ya, Sultan. Menurut aku perhatiin dia sejak dia menjadi bupati ya. Awal-awal sangat ini dan membangun daerah dengan sangat bagus itu. Mungkin tapi dia nggak maju sebagai calon gubernur semua. Apa kuncinya orang-orang kayak gini muncul di PDI Perjuangan itu? Jadi gini, kalau kita kan ya tadi partai kader, artinya partai kader apa sih? Itu tadi ya, bahwa melihat kader ya kan. Perhatian dari ibu kan dianggap sudah senior nih. Betul. Apa kenal Sultan? Ya, enggak juga kan. Rizka. Tapi kan laporan-laporan itu masuk. Dari Alex misalnya. Dari segala macam. Macam lah. Ibu ini walaupun kelihatannya nggak kemana-mana, tapi dia tahu semua gerak-gerik kader, ya kan? Karena adalah laporan-laporan dan tentunya ada tim juga yang mencermati semua gerak-gerik kader di seluruh Indonesia. Dan ibu betul-betul bukan yang nggak mau tahu, sangat ingin tahu. Karena cirinya kan PDI Perjuangan dianggap udah jadi partai nasional. Betul. Nah ini satu hal lagi dan semua ini gini loh bro, satu deh. Kan kita tahu, kita dulu sama-sama pernah di partai lain. Ya. Jadi artinya bagi gue yang baru masuk di PDI Perjuangan, justru gue lebih bisa menilai dibanding teman-teman yang sudah dari netes jadi politisi di PDI Perjuangan. Ya. Nggak bisa lah. Nggak bisa membandingkan, nggak ada perbandingan. Nggak bisa. Nah kalau gue ada perbandingan dan gue bangga berada di sini, ya tanpa maksud menjelekkan partai yang lain. Ya, bukan. udah pasti. Karena gini, mungkin kenapa begitu? Mungkin ini lebih cocok dengan karakter kita, karakter gue lah minimal. Dan gue tau lah karakter lu juga seperti apa. Gitu, ya kan? Kita karakter, ya kan? Kita karakter orang-orang yang loyal, ya kan? Kita loyal dan loyalitas kita pada prinsip, ya kan? Ideologi, loyalitas kita pada kawan, ya kan? Buat kita politik memang berbasis kepentingan, tapi kepentingan itu nggak bisa lama kita dapatkan atau langgeng kalau kita juga nggak berkawan baik, kan gitu ya. Dan ini semua diajarkan di PDI Perjuangan dengan semangat gotong royong, ya kan, semangat garis loyal terhadap garis perjuangan partai ya, dan kepada rakyat gitu, dan hal-hal seperti itulah. Jadi intinya itu mengapa di daerah-daerah kader kita itu disegani, nggak gampang goyang, bos, ya kan. Kalau dari segi strategi nih, yang dilancarkan oleh PDI Perjuangan, aku lihat ini kayak Catenaccio nih bro. Apa? Catenaccio-nya Itali. Oh iya. Bro, jangan-jangan banyak kader PDI Perjuangan itu pendukung Itali nih. Kalau Jerman kan serang awal, mereka lah kan. Golnya banyak, tapi ketemu di final. Ini kalau koalisi-koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan dengan Golkar di mana kira-kira Bu? Banyak di Banten ya, di berbagai daerah, di Kabupaten Bogor misalnya ya, yang kemarin ya sempat kita menguat lah. Tapi juga ya kembali lagi, tapi kan ini dinamika. Kita juga Jarwade Jarwade maunya begitu ya kan, berpasangan dengan kader kami ya. Tapi ya kita lihatlah masih ada dinamika. Itu juga yang kita lihat, nah kita juga nggak mau menuduh seakan-akan ada upaya-upaya dari pihak eksternal atau daerah basis di Jawa Barat kan lumayan banyak. Iya, untuk ingin memecah itu sehingga mengucilkan kita, nggak juga, karena di berbagai daerah kan agak sulit untuk bekerja bersama dengan kita kalau mereka niatannya begitu ya. Karena gini, bagi PDI Perjuangan saya lupa angka persisnya, tapi kita juga sebagai partai selain pemenang pemilu kemarin, kita ini yang paling banyak bisa mencalonkan sendiri.
dari kabupaten kota maupun tingkatan provinsi. Kalau nggak salah provinsi itu hampir 12 kita bisa nyalonin sendiri. Oh iya iya. Gitu ya. Gue nggak hafal. Gue juga nggak hafal. Jadi dulu waktu di Balitbang hafal luar kepala. Iya. Kemarin udah hafal luar kepala karena sibuk mengisi pelatihan dan lupa lagi, hilang lagi gitu. Jadi ada puluhan lah kira-kira. Jadi di daerah-daerah itu pun kita tetap bekerja sama dengan partai lain gitu. Karena kita kalau bicara soal fenomena, nah ini juga harus dibahas menurut gue ya, kota kosong lah misalnya ya. Ya kan itu kan keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena memang ada dalam aturan. Kan? Dalam aturan. Walaupun kalau gue pribadi nih ya, mengatasnamakan pribadi, sebenarnya kan harusnya ada batas minimum pencalonan, harus juga ada batas maksimum. Supaya kenapa sih? Kalau bisa ada minimum 3 calon lah tiap daerah. Ini kan harus dipikirkan ke depan ya, karena ini untuk menghindari. Kalau kota kosong itu seperti benar salah ya, Bro. Benar salah, iya. Waktu kita SD dulu ya, pilihannya benar salah bukan ABCD ya. Iya. Kalau tidak ini benar apa salah? Bingung kan? Bingung. Artinya kota kosong dan harusnya boleh benar, tapi kasih penjelasannya apa salah, kasih penjelasannya apa. Kalau boleh begitu kan? Artinya ini juga menarik ya untuk dibahas. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya nggak semua daerah juga orang berani maju. Ya, artinya nanti kan bisa aja kan nanti dalam pembahasan undang-undang nanti syarat pencalonan diperkecil ya, Bro? Iya. Nggak lagi 20% ya. Tapi ada syarat maksimum juga, jangan lebih dari 40% atau jangan lebih dari 50% orangnya bisa nyalonin. Benar. Iya kan? Betul. Supaya tetap ada ruang untuk orang pecah ya kan? Itu juga penting lah saya rasa. Tapi pada prinsipnya gini. Kalau kita bicara kota kosong, memang realitanya banyak daerah yang nggak ada yang berani maju, ya kan? Memang ada tokohnya dikit, ya kan? Artinya mau nggak mau terjadilah kota kosong. Artinya apa? Yang melawan kota kosong adalah yang memang kuat betulan. Secara partai dia kuat, secara tokoh dia kuat. Mungkin surveinya 70% gitu, dan dia kader partai, ya kan, dan udah dikenal masyarakat juga luar kepala, top of mind dia 70%, yang lainnya 5%, 3%, ya kan, ngapain juga. Cuma ingat 2 orang itu kan temennya, Zaki ya, Zaki dan Pasa, Pasa di kota Jambi, cuma 2 orang itu gue ingat, dan memang mereka bagus. Iya bagus. Nah tapi kan yang bahaya kalau dicoba ngunci lawan kota kosong, sedangkan calon yang dimajukan di dalam survei itu jauh di bawah gitu. Fenomena itu kan justru membuat masyarakat nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Nah kalau di daerah di basisnya PDI Perjuangan nih Jawa Tengah, kenapa justru nggak duluan, Bro? Itu apa permainan strategi? Orang menggunakan waktu pilpres kan dihajar habis-habisan. Kenapa nggak duluan menentukan? Nah ini bos, tadi konsekuensinya partai kader, partai besar, partai pemenang, dan basis artinya apa? Kader kita banyak banget yang mesti disortir, dan semuanya kan jadi gini, semuanya tokoh. Kan ada Pak Korea nih, Mamang Pacul. Pak Korea pun ya kan perlu juga kita perhitungkan, kan gitu kan. Jadi ada Pak Korea, ya kan, the original Korea lah ya. Terus ada Mas Andika Perkasa, ada Mas Hendy, gitu. Dan semuanya ya nama besar. Pribadi Semuanya nama besar. Betul. Semuanya nama besar. Bahkan tadinya Mbak Ita juga oke lah ya tempat ini, tapi kan sekarang juga terganjal ada permasalahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Kalau saya bilang kalau saya jadi ibu tuh saya ingin aja flip coin ya kan. Siapa duluan? Tapi ya intinya itu. Jadi kadang-kadang itu tadi pencermatan itu bukan hanya terkait dengan eksternal, tapi juga di internal. Internal itu kita juga ingin membangun kompetisi di internal yang sehat lah, ya kan? Atau jangan-jangan nanti sedang mencari juga kader yang memang nanti bisa dibawa sampai ke 2029 bisa jadi presiden. Itu satu, bisa jadi itu, bisa jadi juga karena memang di mungkin ditempatkan di Jawa Tengah sangat basis ini sifatnya, kemungkinan kita mau mengusung benar-benar sendiri kader ya nanti kan langsung 2029 betul bisa jadi. Nah ini semua kan pada akhirnya nanti akan dibicarakan di DPP, dan karena memang Jawa Tengah adalah daerah yang strategis, lumbung suara kita di situ yang paling besar, ya tentu nanti ibu yang akan betul-betul memberikan keputusan lah terkait. Sama dengan di Madura kan basisnya PD kan Pamekasan, betul-betul daerahnya Ketua Banggar ini, kan?
donnya saya Donnya Abdullah. dia ponakannya bro. Kita ini nggak lepas-lepas dari PD. Padahal yang lain diambil sama partai yang lain. Jadi memang enak juga kalau kita punya don seperti Said Abdullah, Rudianto Chen, yang benar-benar mengurus daerahnya dengan baik sehingga. Tapi di luar negeri juga begitu kan. Di Amerika kan juga begitu. Betul, artinya mereka burus, mereka dipilih terus sama rakyat. Betul. Ada persoalan sebetulnya. Dan itu juga menguntungkan partai, ya kan, meringankan lah tugas-tugas berat bagi kader yang lain gitu. Ya udah, yang itu diurus sama tokoh yang itu gitu. Dan memang diurus dengan baik kan. Kalau orang memilih terus, populer terus kan artinya juga there's something good yang dia bikin pasti. Sekalipun dia munculkan ponakannya, anaknya segala macam, tapi kan udah betul-betul dididik. Betul, masyarakatnya juga happy ya. Artinya memang ada yang benar lah yang dilakukan di sana gitu. Kalau daerah Maluku, Papua, bro? Maluku, Papua ini juga menarik ya. Papua ini juga kan suara kita juga besar di situ ya. Maluku juga. Nah, justru yang di suara-suara besar ini yang menarik yaitu tadi pertarungan kompetisi di internal ya. Walaupun enggak tahu sendirilah PDI Perjuangan ini kan kalau di internal dia nggak keras-kerasan lah. Tapi intinya juga kita juga kan harus hati-hati. Jangan sampai juga ada yang ngerasa terlukai ya kan di mana-mana. Nah, kita coba. Nah, kalau di NTT kan ada Ansi Selman. Nah, ini yang gue mau ngomong. Ini menarik nih. Gue paling seneng karena Ansi Selman tuh anak. Ansi Lema, sorry. Anak didik aku di kampung Beliau. Tanya dia betul-betul dia dulu dia TVRI. Anak betul-betul anak kelompok studi pintar. Berhadapan sama temen aku juga Melki Lakalena. Kalau aku yang jelas kalau ada pilkada di NTT nggak bakal datang. Karena kalau nggak Ansi Lema. Ya pasti milih murid lah. Masa aku ngelawan Melki? Pasti suara aku ke murid. Tapi kan Merci bakal marah. Kalau ada orang Padang di sana. Orang Padangnya aku ke Ansi Lema, bro ke Melki aja. Ya jadi gitu. Jadi tapi terlalu muda ya. Enggak ada ukuran bahwa Ansi Lema muda. Enggak. Dia udah punya pengalaman di DPR. Pengalaman di DPR dan juga masyarakat juga menginginkan. Kan kemarin surveinya juga ya lumayan paling tinggi lah. Dan dia kalau DNA-nya kan PDI Perjuangan banget lah. Aktivis 98 ya kan gitu-gitu kan memang. Betul. Ibu seneng lah yang gitu-gitu dan kita semua juga bangga lah. Ya, kita juga seneng nih Melki berhadapan terus dengan Ansi. Kalimantan nih, daerah-daerah yang memang penghasil ya. Penghasil artinya Kalimantan ini donnya kan dari sana. PDI Perjuangan sangat berkuat di sana di Kalimantan Tengah, Kalbar, Kaltara gitu. Itu gimana? Justru gini. Kita nih di tim nasional pemenangan ini kemarin udah melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini dikhususkan bagi daerah-daerah yang sudah mendapatkan surat tugas. Nah, justru daerah-daerah yang tadi itu, yang lumbung kita, yang kita kuat, itu surat tugasnya belakangan keluar, Bos. Jadi kan dibalik, kalau orang lain mungkin ya, kan udah beres tuh, lo kan daerah lo tuh, cepet dong ngeluarin surat tugas. Harus bekerja sampai akhir. Justru enggak, justru yang daerah yang memang kita kuat, kita lebih hati-hati lagi. Karena kita ingin memastikan kemenangan lagi di situ. Ya kan? Kalau daerah lain memang kenapa harus lebih cepat? Mungkin karena ya ada kerjasama politik yang harus kita pikirkan, ya kan? Kalau daerah-daerah yang kuat yang kita bisa mencalonkan sendiri atau kurang-kurang 2 kursi dan lain-lain, artinya daerah kuat ini kan kader di situ juga udah banyak yang benar-benar lama menjabat. Lama menjabat artinya kan apa? Punya rekam jejak, punya pengalaman. Nah, jadi menyortir dari internal ini kan juga lama. Nah, Kalimantan termasuk. Ya, seperti gue sebut Kalimantan. Ya, gue kenal bener-bener sama Pak Cornelis, Terasnarang, segala macam kan. Iya. Nah, kita agak geser dikit nih, Bro. Bang Hasto mengatakan bahwa pengunduran diri Erlangga Hartarto mengubah konstelasi pilkada. Apa maksudnya itu? Ya, kan? Apa isu yang berkembang? Apa di dalam internal PDI terhadap keputusan Erlangga ini? Satu, kalau kami di PDI Perjuangan kan selalu menganggap Partai Golkar ini biar bagaimanapun sebagai kompetitor, tapi kan juga mitra. Kita kan bermitra dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, membangun dan mengisi era reformasi ini dengan hal-hal yang betul-betul untuk memajukan kesejahteraan rakyat, menuntaskan berbagai agenda reformasi yang sepertinya kan dalam waktu beberapa tahun terakhir, khususnya beberapa bulan terakhir ini
lambatkan, bahkan dilakukan kebalikannya, seakan-akan harus kembali ke agenda Orde Baru gitu, agenda reformasi ya udah nggak usah tuntas ya kan, kita bicara korupsi, kita bisa kolusi, ya kita melihat Golkar selama ini menjadi mitra yang baik lah. Bersama PDI Perjuangan itu satu. Terus kita juga punya sejarah yang begitu panjang, ya kan. Kita eksis di Orde Baru, kita eksis di reformasi, ya kan. Kita juga menghargai transformasi Partai Golkar dari Golkar menjadi Partai Golkar yang kemarin dulu pernah dicap sebagai bagian dari Orde Baru, bahkan tapi sekarang ketika bertransformasi di gue nggak ngecap lo itu loh. Iya makanya ketika bertransformasi di era reformasi ini ya bisa menempatkan dirinya sebagai reformis kan gitu ya. Artinya kita dulu di partai, kita satu partai dulu kan justru kita nggak nganggap itu kan karena mereka masuk ke dalam sistem itu. Benar. Yang ketiga apa bro? Nah itu satu. Artinya kita tentu prihatin ya satu. Kenapa? Kita prihatin kenapa bisa ada apakah ini benar apa tidak? Saya rasa bisa dikatakan di atas 50% mungkin benar ya. Ada cawe-cawe, ada semacam konspirasi, ada rekayasa-rekayasa. Dan ini terjadi untuk memang memundurkan Ketua Umum Golkar. Ya kan kasihan ya. Maksudnya partai sebesar ini kok bisa-bisanya dan mau-maunya. Ini juga nih kita pingin sekali dan tokoh seperti Erlangga yang begitu loyal. Kita ingin sekali menyemangati teman-teman kita kader-kader Golkar yang lain agar yang nggak gue ingat 2019. Betul. Pas Ibu sama Erlangga duduk. Iya. Kan Erlangga sama sekali nggak mencalonkan diri selama Golkar kedua kalinya. Benar. Jadi itu ya. Jadi buat kita prihatin dan kita mendoakan yang terbaik. Buat Pak Erlangga kita mendoakan yang terbaik. Buat Partai Golkar juga begitu. Dan buat apa? Buat Indonesia secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kita berharap Partai Golkar tetap bisa eksis sebagai partai yang bersama-sama kita turut menjaga kehidupan demokrasi yang sehat ini. Aja itu aja. Jadi bro sendiri menilai apa benar itu penilaian bahwa indeks demokrasi kita terjun bebas sekarang? Sangat ya. Kalau kita, gua tuh orang yang nggak suka bicara soal angka-angka, bos. Iya. Karena kalau bicara soal angka, indeks, ya kan. Kalau ini kan capek ya. Kadang-kadang kualitatif. Kalau kita bicara angka nih, ini gue kasih contoh aja. Karena pengusaha bicara angka udah biasa. BPS gitu ya. BPS kan bicara angka soal pengangguran. Kan pengangguran kita turun. Tapi orang nggak dikasih tahu. Apa sih definisi orang bekerja bagi BPS? Lo tau nggak apa definisi orang bekerja? Definisi orang bekerjanya BPS itu, lo kerja 1 jam selama 1 minggu terakhir untuk mendapatkan penghasilan, artinya lo bukan pengangguran, lo bekerja. Nah, jadi kan aneh ya kalau kita bicara itu. Bukan tiap hari, tapi 1 jam. 1 jam. Dalam 6 hari, dalam 7 hari. Itu udah dianggap bekerja, kan aneh. Jadi kalau termasuk kayak kita ini pekerja keras seperti ya. Pekerja keras, lebih dari sejam. Iya, lebih dari sejam sehari. Sehari lagi. Nah, ini sama dengan kalau kita bicara soal indeks-indeksan itu, ya kan gimana? Kita bicara juga soal survei. Terasa ya. Survei ini pertanyaannya apa? Ini kan terasa banget ya. Demokrasi itu apa sih? Kadang-kadang orang yang bahayanya kan orangnya kalau yang memimpin negeri ini penikmat demokrasi, tapi nggak paham demokrasi. Paham ya? Dia penikmat, dia nggak paham. Dan dia sekarang berusaha memundurkan demokrasi itu. Nah ini yang terjadi menurut kami. Artinya apa? Dia berbicara demokrasi selalu bicara bahwa, oh nanti kan rakyat yang memilih. Ya bukan itu. Demokrasi itu bukan sekedar orang datang ke TPS, bukan. Demokrasi itu apa sih? Kesetaraan, kesempatan yang sama, ya kan? Peniadaan terhadap oligarki, ya kan? Peniadaan konsep bahwa seorang yang berada di jabatan pemerintah itu bisa juga menjadi pemain atau itu konflik of interest. Nah, itu kan tidak diinginkan dalam sebuah demokrasi, ya. Ini yang terjadi dan ini karena ketidakfahaman mungkin pucuk pimpinan merembet ke ketidakpahaman masyarakat kita yang mayoritas memang pendidikannya masih lulus SMP. Ya mohon maaf. Kecuali DKI ya. Apa? Kecuali DKI. Pemilihnya rasional votersnya tinggi. Ya makanya ketika disurvei nama Kaisang 1% di DKI. Iya. Oke. Ya kan ini contoh-contoh aja. Jadi apakah demokrasi kita artinya mengalami gini, sekalipun tingkat pendidikan SMP, tapi kalau edukasi segala macam pendidikan politiknya jalan itu
nggak ada masalah toh, seperti Nggak ada masalah, di banyak nggak ada negara masalah. seperti di India misalnya. Kan? Iya, iya. Tetapi kan ini justru yang dimasukkan bukan pendidikan demokrasi, Bukan. Pendidikan bansos. dengan Ini yang bahaya. Anak pilkada nanti masih perang bansos nggak bro? Gue melihatnya sih akan masih ada, karena kan memang. Dari mana indikasinya itu? Indikasinya kan dari dari beberapa statement presiden yang mengatakan saya akan upayakan sampai Desember bansos. Ada, kalau di Google ada. Itu kan bansos yang setiap bulan 10 kg beras itu sampai Desember. Itu dia sampaikan itu secara ini publik di Nanti publik. gua akan tanya sama ibu negara soal perang bansos. Ibu negara yang tahu itu kan ada di basisnya kan. Tapi kan Iya. kalau ini dibawa lagi ke pilkada akan sangat merusaknya jadi 2 kali gitu. Dua kali merusak, ya kan. Terus terjadi pemborosan yang nggak perlu. Karena kita tahu betul, ya kan, bansos-bansos seperti ini kan juga banyak nggak tepat sasaran. Ya kan? Gua sendiri mengalami, jadi mertua gua yang punya rumah, punya aset di mana-mana, ya karena mungkin dia ibu mertua nih janda gitu ya. Dapat tuh beras 10 kilogram ya kan. Padahal rumahnya di Kemang, punya tanah di mana, kan lucu ya. Ya ini terjadi gitu. Ini yang terjadi di lingkungan gue kan. Karena state aparatusnya itu sendiri kan sudah ada unsur-unsur kerap di dalamnya kan. Iya. Jadi itu yang kita nggak percaya gitu. Susah lah. Ya kita harapan kita gini loh. Satu, kita berharap Oktober terasa nggak terlalu lama dan kita menaruh harapan pada kepemimpinan yang baru, ya kan, supaya melakukan perbaikan-perbaikan dengan apa yang sudah dirusak, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Bisa jadi nggak sengaja, Bos, karena ketidaktahuan itu, karena ketidaktahuan seorang pemimpin, ketidakfahaman seorang pemimpin terhadap hal yang disebut demokrasi itu, walaupun dia menikmati betul demokrasi itu, ya kan. Tapi kan kalau kita lihat kan harapan bro terhadap pemerintahan baru ini gimana? Harapannya Pak Prabowo terutama. Pak Prabowo gini ya, kalau gue melihat seorang Prabowo ya terlepas dengan banyaknya ketidaksetujuan, ketidaksepahaman dalam apalagi juga punya skeptisisme terhadap perilaku atau tindakan-tindakan beliau di masa lampau gitu ya. Kita bicara kan memang sikap intelektual harus kan kita harus skeptis. Terhadap diri sendiri bahkan. Tapi di luar itu semua, kita melihat sosok seorang Prabowo itu adalah sosok dari latar belakang yang aristokratik, ya kan, punya pendidikan juga bagus. Ya. Punya karir yang lumayan cemerlang, walaupun tentu ada pertanyaan apakah dikatrol apa tidak. Tapi apapun itu, dia fokus berada dalam karir itu, kan itu ya. Dan punya nalar ya. Punya nalar. Dan gini, secara terbuka kita tahu bahwa sudah lama ingin menjadi presiden. Dan itu sebenarnya bukan minus. Betul. Itu bisa sesuatu kelebihan. Karena apa? Yang bahaya ini kan orang yang pura-pura nggak pingin kekuasaan tapi ternyata gila kekuasaan. Dan masuk di dalam berkali-kali. Nah, kalau ini enggak, dia artinya apa? Artinya dia sudah puluhan tahun mempersiapkan diri untuk jadi presiden. Iya kan? Artinya apa? Artinya orangnya pasti belajar. Orang kan kalau mempersiapkan diri mau jadi presiden dia pasti belajar kan? Dan Pak Prabowo adalah seorang pembelajar. Nah, ini ya yang kita harapkan, ini yang muncul nanti ketika beliau betul-betul menjabat sebagai presiden, ya kan? Ada informasi bahwa intelektualitasnya, ya bagaimana pemahaman beliau tentang demokrasi, ya kan? Bagaimana beliau melihat kritik-kritik terhadap beliau puluhan tahun belakangan ini terkait HAM, terkait yang lain-lain. Dan orang ini harapan kita ketika dia tahu itu kritik, artinya itu suatu harus yang dia perbaiki. Mudah-mudahan itu dia start dari situ. Ini bisikan dari Ibu nih. Kalau Pak Prabowo ngajak PDI Perjuangan ke kabinet gimana gitu? Ada bisi-bisi? Kita nggak bisa menjawab karena memang belum ada bisi-bisi itu. Kan? Tapi gini, pada prinsipnya feeling gua nih, ini ya pribadi ya. Feeling gua walaupun kita misalnya firm dan teguh akan berada di luar pemerintahan. Feelingku setelah Oktober komunikasi dengan Ibu akan lancar. Kan 1 Oktober pelantikan DPR toh? Betul. Nah, artinya gini, tidak harus berada di dalam pemerintahan. Bisa jadi kita berada di luar pemerintahan, tapi bisa jadi justru lebih lancar komunikasinya dibandingkan dengan yang berada dalam pemerintahan. Karena lebih dalam posisi yang sifatnya setara.
Ngerti nggak? Lo iri kan kalau yang lain dalam posisi betul. Oh, anak buah lo. Ya. Sangat ketara. Tapi gini, banyak orang mengatakan tanggal 20 Oktober, lo pelantikan anggota DPR kan 1 Oktober. Iya. Gue pikir justru setelah 1 Oktober perubahan. Keliru betul kita menyebut 20 Oktober pelantikan presiden. Betul. Tetapi 1 Oktober pelantikan anggota DPR yang baru. Ketua DPR dari PDI Perjuangan. Komunikasi jalan di sana menurut gue. Bisa. Kalau gue sih melihat jauh lebih cepat ketimbang yang lain. Betul. Dan akan smooth ya. Komunikasinya insya Allah smooth lah. Insya Allah smooth. Dan kita juga nggak tahu sampai hari ini apakah beliau berdua udah komunikasi. Kita nggak dikasih tahu kan, kita nggak tahu. Kalau gue tahu. Kalau tahu ya. Gue tahu dari Upsatar Sinaga. Gitu ya. Betul Dokter Upsatar Sinaga kawan. Jadi bro, terima kasih banget. Gue thank you udah diundang. Gue kalau gali lagi nih. Gue nggak dapat lead nanti kalau diundang lagi. Siap. Kita Ciko Hakim dan ini salah satu bintang di tubuh PDI Perjuangan. Di antara bintang-bintang yang lain yang sama-sama menyala sekarang. Ada Boni Triana, ada Ganjar Pranowo. Dan saya bilang ada banyak nama di sana dan kawan-kawan semua gitu. Artinya begini, kalau pilihan Indra Pilih yang bergabung dengan PDI Perjuangan itu dilakukan, maka ini nanti jangan-jangan jadi kelompok studi biar saya di luar dulu. Saya lihat perkembangannya, baru kalau orang partai harus di luar dulu. Kalau gabung lagi di sana kan nanti ibu marah-marah. Ini kalian diskusi tentang apa? Tentang Soekarno, tentang ini segala macam. Kapan diskusi politiknya? Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%. Saya Indra Jaya Piliang dan mari kita doakan supaya Budius Ma'ruf Piliang segera sembuh supaya saya punya teman di sini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.